warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi dan kekuatan kita di masa depan ditentukan apa yang kita tanam pada 3 hal itu pada hari ini. Jadi yang akan survive hidup itu nanti pada dasarnya yang jasadnya kuat, yang pikirannya luas, dan yang hatinya seperti baja. Nah ini harus dilatih hari-hari dari sekarang, dari kita muda. Gitu. Fisik nggak boleh lemah, ya. Ya saya ini memang tidak ideal badannya, tapi saya untuk bersepeda bisa ngalahkan Ustadz Ihin ini. Paling tidak kalau saya mendaki Haidade, Ustadz Ihin kalah, saya menang. Ya, artinya ada kekuatan karena saya olahragawan sejak SMP, SMA saya juara nasional pencaksilat. Ya. Jadi kalau berantem sama saya masih kuat ini. Kalau ada yang pancu, apalagi pancu mah cemen itu mah. Jadi kalau ada ini pertanyaan yang pertama adalah harus kuat fisiknya. Ya laki-laki perempuan harus kuat fisiknya. Perempuan itu nanti salah satunya demotivasinya kalau dia nggak suka olahraga, nanti begitu melahirkan anak pertama badannya langsung rusak. Nggak boleh, itu harus latihan dari sekarang. Saya punya istri dokter dan olahragawan. Alhamdulillah badannya nggak berubah. Ya, anaknya 4. Tapi karena itu dia olahraga, dia pemain basket. Nah, ini juga perempuan harus punya majelis olahraga sendiri, mau olahraga apapun. Jangan badan kurus karena nggak mau makan, bahaya. Badan kurus itu stamina karena olahraga, bukan karena nggak mau makan. Nanti gizinya kurang, gizi ke otak kita kurang, nanti kita jadi bodoh. Nggak boleh itu. Makan tetap harus banyak, tapi olahraga juga banyak. Ya, nah itu fisik. Kekuatan fisik itu penting. Ya. Yang laki-laki, perempuan latihan karate. Saya insya Allah juga sedang dalam proses untuk menghidupkan lapangan hutan itu. Karena saya termasuk yang mengusulkan agar itu tidak dijadikan lapangan sepak bola karena di bawahnya itu butas untuk bikin jalan. Kalau orang jatuh di situ luka dia karena dia butas. Dia dari aspal. Ya. Nah itu nanti kita mau bikin untuk tempat olahraga, kita bikin dojo, ya. Yang laki-laki bisa latihan karate kah di situ, silat kah atau apa. Yang penting harus ada latihan bela diri, survival, ya. Sebagian nanti bikin grup naik ke Palaning, dari Palaning naik ke Puncak Lengas, explorer, adventure, ya. Menunjukkan kekuatan fisik. Nah yang kedua itu adalah kekuatan pikiran. Kita harus banyak membaca. Ayat pertama yang diturunkan dari langit adalah artinya membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ayat-ayat kauniyah. Oh ya, sebelum saya membaca, yang bagian dari kesempurnaan fisik adalah jauhi sesuatu yang merusak fisik. Ya, kalau bisa tidak merokok, tapi orang hutan merokok semua kan? Ya. Betul. Apalagi narkoba, rokok aja sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena dia punya efek pada pengerusakan. Ya, wala tulqu bihaidikum ila tahlukah. Jangan kamu rusak dirimu itu, ya. Jangan engkau mendorong dirimu ke arah bencana, ke arah kerusakan. Jadi jangan sekali-kali memakai sesuatu sebagai motivasi dari luar, minuman, narkoba, ya, rokok itu kalau bisa dikurangi. Motivasi itu dari jiwa saja. Nanti saya bahas yang ketiga. Yang pertama, yang kedua tadi pikiran. Ayat pertama yang turun adalah membaca Iqra. Pertajam pikiran, baca semua hal. Jangan karena gara-gara kebanyakan grup WA dari pagi sampai malam nonton WA, nonton TikTok, ya, nonton Instagram, Facebook, udah gitu chat-chat alay. Ya. Padahal yang kita harus lakukan adalah belajar tentang teori, membaca Al-Quran, membaca khazanah dari masa lalu dan masa depan, menjadi seorang futurolog yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, tidak saja di tingkat lokal, di kampung kita ini, tapi juga di tingkat internasional. Membaca adalah jendela
tidak ada yang membuat kita terbatas kalau membaca. Mau baca tentang Eropa, ada sejarah Eropa. Mau baca tentang khazanah budaya, baca novel tentang Eropa. Baca novel tentang Timur Tengah, baca novel tentang Amerika, baca tentang Asia. Baca sejarah kita sendiri, dari mana kita berasal. Sejarah orang-orang besar, geografi, baca. Ya. Nanti saya mau bikin perpustakaan juga nanti di pantai ini. Insya Allah buku saya banyak sekali, ada ribuan. Saya mau kirim ke sini supaya kalian jangan cuma Facebook, jangan cuma handphone. Handphone itu banyak bagusnya juga, tapi godaannya terhadap bacaan yang nggak bagus banyak. Video-video lucu aja, dari pagi sampai pagi lucu. Kapan seriusnya? Ya, hidup ini kan tidak bisa diisi dengan yang lucu aja, tapi juga banyak yang serius. Survival, ya, berjuang untuk hidup, itu semua peristiwa serius. Ya, kalau mau jadi stand up komedi ya berjuangnya serius juga, karena dia harus membaca. Karena kalau stand up komedi nggak membaca nanti nggak lucu dia, ya kan? Suka Calontong ya, Calontong tuh banyak membaca juga, dia sarjana teknik kalau tidak salah dari Brawijaya atau dari mana? Nah itu orangnya serius, baca juga. Orang lucu di dunia ini orang-orang pinter. Karena kalau orang tuh nggak pinter, bahan lucunya habis. Akhirnya geplak kepala orang, nonjok orang. Bahan lucunya itu adalah bercanda-bercanda fisik. Itu nggak boleh, bukan peradabannya. Yang kedua membaca ya, sehingga kita latihan, nanti ada latihan berpidato ya teman-teman, ini harus latihan. Yang ketiga adalah jiwa, nah, melatih jiwa. Nah, apa gunanya masjid, ibadah, pengajian itu adalah untuk melatih jiwa. Jiwa kita harus kuat. Kenapa jiwa kita itu kuat? Karena kita nggak nyandar sama manusia. Inti dari pelajaran tentang jiwa itu adalah jangan nyandar sama manusia. Makanya yang pertama diajarkan Nabi kepada kita adalah tauhid. Tauhid itu apa sih kata kuncinya? Jangan nyandar sama makhluk. Itu aja kata kuncinya kok. Makanya la ilaha illallah, tolak dulu semua yang lain kecuali Allah. Itu artinya tauhid. Jadi nggak nyandar, mau diketawain orang, mau dipuji, tepuk tangan, jangan peduli. Stay dengan mimpi kita, dengan kebenaran yang kita mau tuju. Ya, jangan oleng oleh pujian orang, jangan jatuh oleh caci maki orang. Jalan terus menuju ke depan. Kejar mimpi-mimpi kita. Tidak usah ada yang mengganggunya di tengah jalan. Yang penting kita kuat. Makanya di dalam agama itu kita diajarkan bagaimana caranya melatih diri. Pertama itu tadi, iqra, membaca, perkuat pemahaman. Kenapa? Karena kalau pemahaman kuat itu nanti turun menjadi ilmu dia. Ilmu yang kuat itu nanti turun menjadi keyakinan. Keyakinan itu sumber segalanya. Di ruangan ini siapa yang jadi pemimpin yang keyakinannya paling kuat? Bukan yang paling banyak ngomong. Coba kalian lihat nanti kalau di dalam kelas atau dimanapun, lihat siapa pemimpin di ruangan ini. Yang paling kuat keyakinannya. Bukan yang paling banyak ngomong, bukan paling lucu. Tapi yang paling kuat keyakinannya itu akan jadi pemimpin. Pemimpin nggak perlu banyak ngomong, yang penting dia yakin. Satu keputusannya dilaksanakan oleh semua orang. Dan dia nggak bergeming dengan apa yang menjadi akibat dan konsekuensi daripada keputusan-keputusan ini. Yang kedua, setelah dia yakin keyakinan, kalian belajar bicara. Makanya ada latihan pidato, ceramah, dan sebagainya. Itu perlu dibikin makan sampai pada tingkat lomba itu. Dan yang terakhir itu adalah dikerjakan. Berlatih untuk menerima konsekuensi dari perbuatan kita, itu yang paling penting dalam hidup. Ya, berlatih untuk menerima akibat dari perbuatan kita, itu yang paling penting dalam hidup. Jangan cengeng, jangan gampang lari, jangan gampang kecewa, patah arang, kabur, ngambek. Baru sekali benturan aja sudah lari. Itu bukan orang hutan itu. Orang hutan itu tidak ada matinya. Dibenturkan kayak apapun, maju terus. Selama saya yakin bahwa saya orang baik, saya akan melaju terus. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Tiap pagi kita bercermin, kita mengatakan